Halo semua, Sir Heri akan memberikan pengantar untuk pertemuan minggu ini, yaitu mengenai sistem model sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Langsung saja ya. Oke, materi ini masih menjadi bagian dari bab pertama mengenai negara. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis sistem kekuasaan negara Republik Indonesia. Oke, next slide. Kita akan bicara mengenai bentuk negara. Nah, bentuk negara itu secara umum ada dua, di mana ada negara kesatuan dan yang kedua ada negara serikat. Negara kesatuan berarti bicara satu, ya, di mana ada satu kekuatan yang akan mengelola sebuah negara, ya. Nah, kekuatan ini tidak mendistribusikan atau memberikan sebagian besar kekuasaannya, tapi mereka mengelola sebuah negara. Berbeda dengan serikat, di mana negara serikat, negara akan memberikan sebagian besar wewenangnya kepada negara-negara bagian untuk mengelola negara bagian masing-masing. Seperti itu ya. Nah, ini dicontohkan Amerika Serikat atau United States of America, di mana mereka terdiri dari negara-negara bagian yang saling terpisah satu dengan lain dan mereka mengelola negaranya masing-masing, ya. Seperti itu. Bicara dengan Jepang, mereka adalah negara kesatuan yang dipimpin oleh sebuah kerajaan. Oke, lanjut. Bagaimanakah dengan Indonesia? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan minggu ini. Selanjutnya, bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan secara umum ada dua. Yang pertama monarki atau kerajaan, yang kedua republik. Ya. Monarki atau kerajaan di mana sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau seorang ratu secara temurun diberikan kepada keturunan selanjutnya. Tidak bicara mengenai kompetensi yang sesuai atau tidak menurut penafsiran atau menurut pilihan rakyat, bukan seperti itu. Tetapi ketika kita bicara mengenai republik, maka kita bicara mengenai pemilihan pemimpin atau pemilihan seseorang yang memiliki keterwakilan sehingga ia dipilih menjadi pemimpin sebuah wilayah atau sebuah negara. Saya contohkan di sini adalah Donald Trump. Dia dipilih oleh sebagian rakyat Amerika sehingga ia bisa menjadi seorang presiden di Amerika Serikat. Kemudian yang jadi pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia bentuk pemerintahannya? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan minggu ini di kelas kita masing-masing. Selanjutnya, sistem pemerintahan di Indonesia ada dua yang umum. Yang pertama parlementer, yang kedua presidensial. Kita buat kata kuncinya, parlemen dan presiden. Parlemen berarti kepala pemerintahannya adalah Prime Minister atau Perdana Menteri. Sedangkan presiden berarti ingat baik-baik, kepala pemerintahannya berarti dia seorang presiden. Itu kata kuncinya. Ya. Berarti bisa dikatakan pemerintahan yang menggunakan sistem parlementer di mana pemerintahan tersebut dipimpin oleh suara parlemen yang paling besar. Oke ya. Seperti itulah sistem parlementer. Bagaimana dengan presidensial? Sistem presidensial bukan didasarkan terhadap sebesar apa parlemennya dibentuk, tetapi bagaimana pemerintahan tersebut bisa berdiri berdasarkan pilihan rakyat secara langsung. Kemudian apa kelebihannya? Karena kita berbicara presidensial, berarti dia bicara mengenai eksekutif. Mereka
yang negara yang dipimpin dengan sistem presidensial umumnya lebih stabil, ya, karena mereka sangat tidak tergantung dengan parlemen, karena mereka adalah lembaga yang terpisah dibandingkan dengan sistem parlementer. Ya. Selanjutnya, apa kekurangannya? Kekurangannya, model presidensial karena sangat tidak dipengaruhi oleh legislatif atau parlemen, ada kecenderungan jika pemimpinnya bisa menggunakan kekuasaannya secara absolut. Oke ya. Bagaimana dengan parlemen? Sistem parlementer, kebijakan yang dilakukan lebih cepat karena pembentukan pemerintahan atau eksekutif dibuat berdasarkan kesepakatan di legislatif parlemen. Selanjutnya, kekurangannya apa? Pemerintahan yang dibentuk dalam sistem parlementer mudah sekali berubah-ubah karena tergantung dinamika yang ada di parlemen. Jika suatu saat kongsi atau kerjasama antar parlemen yang mayoritas pecah secara umum, maka pemerintah tersebut akan berganti dengan koalisi yang baru terbentuk di dalam parlemen tersebut, tentunya yang suaranya mayoritas. Kemudian bagaimana dengan Indonesia? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya mengenai sistem kepartaian. Sistem kepartaian ada 3 model. Yang pertama, satu partai. Ini bisa saya dicontohkan adalah Partai Komunis China. Kemudian ada yang 2 partai. Mungkin yang terkenal adalah Amerika, Partai Demokrat dan Partai Republik. Walaupun partai yang lain tidak terdengar ya, karena 2 partai ini yang paling dominan di Amerika Serikat. Selanjutnya yang multipartai atau lebih dari 3 partai. Biasanya banyak negara-negara yang menggunakan multipartai ya. Salah satunya adalah Malaysia, tetangga kita. Kemudian jadi pertanyaan, bagaimanakah dengan Indonesia? Itu kita bahas pada pertemuan minggu ini. Selanjutnya, bagaimana dengan yang ada di Indonesia atau sistem parlemennya? Kita lihat dulu secara umum. Secara umum ada 2 sistem yang dipakai. 1 kamar atau one chamber, 2 kamar atau two chambers. Ya, biasanya 1 kamar dipakai di negara-negara yang jumlah penduduknya sedikit, masyarakatnya homogen. Misalnya negara seperti Arab Saudi, di mana mayoritas penduduknya adalah orang Arab, atau Israel, di mana mayoritas penduduknya adalah orang Yahudi, atau juga penduduknya sangat sedikit sehingga tidak perlu ada 2 kamar. Itu juga termasuk yang 1 kamar ya. Kemudian yang 2 kamar biasanya untuk negara-negara yang ukuran penduduknya cukup banyak, seperti Amerika Serikat ya, penduduknya ratusan juta, sehingga dibutuhkan keterwakilan yang cukup banyak, sehingga dibuatlah 2 kamar atau two chambers. Atau juga penduduknya beraneka ragam, heterogen. Nah, untuk menciptakan keterwakilan yang sesuai dengan heterogenitas yang tinggi atau keberagaman yang tinggi, dibuatlah 2 kamar seperti Amerika juga. Kemudian yang jadi pertanyaannya, bagaimanakah sistem parlemen yang ada di Indonesia? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan minggu ini. Oke? Sampai di sini saja. Sampai bertemu pada pertemuan Zoom meeting minggu ini.